Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat meskipun pandemi ini belum berakhir. Hari ini kita dengar dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Simon diberi nama baru oleh Yesus menjadi Petrus. Tuhan bersabda, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus berasal dari bahasa Yunani Petros, yang adalah terjemahan dari kata kefas dalam bahasa Aram, yang berarti batu. Batu, bongkahan batu itu kuat, masih tak tergoyahkan. Jika Yesus menyebut Simon sebagai kefas atau Petrus, yang berarti batu, ia maksudkan agar Petrus menjadi batu yang kokoh, tak tergoncangkan. Nah, mari kita renungkan apa makna batu ini bagi kita. Yang pertama, batu itu keras. Batu itu selalu keras, tidak ada batu lembek. Oleh sebab itu, ketika kita menggambarkan orang-orang yang keras sikapnya, kita katakan kepala batu. Demikian juga ketika kita katakan bahwa seseorang itu keras hati, kita katakan hatinya seperti batu. Tentu kita tidak bermaksud mengatakan bahwa hatinya terbuat dari batu, tetapi keras seperti batu. Tak dapat mengasihi, tak ada belas kasih, tak ada perasaan. Kita sendiri tak jarang bersikap kepala batu. Seperti Petrus juga sering kepala batu. Tetapi dengan orang-orang yang seperti itulah Kristus memulai membangun gerejanya. Bukan di atas fondasi yang sempurna. Sebab ia sendirilah yang sempurna. Yang kedua, batu itu stabil. Kita tidak membangun rumah di atas pasir yang selalu bergerak dan labil. Ketika kita membangun rumah, kita membuat fondasi terlebih dahulu. Kita membangunnya atas dasar batu yang kuat, stabil, bertahan untuk waktu yang lama, dan dapat diandalkan. Gereja Kristus dibangun atas sesuatu yang stabil. Nah, apa yang membuatnya stabil? Tentu bukan kekerasan kepala atau kekerasan hati. Jika gereja dibangun atas kekerasan kepala dan hati, sudah lama roboh. Kestabilan gereja tidak datang dari diri kita, tetapi datang dari Tuhan, dari Allah sendiri. Batu yang stabil, yang kuat, yang tak tergoncangkan menunjuk pada Yesus sendiri. Meski kita sering keras kepala, meski kita seringkali arogan, meski kita seringkali keras hati, kasih Tuhan tak tergoyahkan. Kasih Allah dapat diandalkan. Meski kita lemah, kasih Tuhan selalu kuat. Kasih yang bertahan sampai kekal. Dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, dari bukit batu Tuhan memberikan air bagi bangsa Israel. Ia memerintahkan Musa memukul bukit batu dengan tongkatnya, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, itulah simbol penyelenggaraan Tuhan. Maka ketika dikatakan bahwa gereja didirikan di atas batu, batu yang mengeluarkan air, gereja didirikan di atas sumber hidup, dan sumber hidup itu adalah
Tuhan sendiri. Kita di Merauke ini mengalami bahwa air dari tanah berlumpur itu kabur. Tetapi air dari batu adalah air yang bersih. Gereja didirikan atas dasar batu yang mengeluarkan air hidup. Dengan itu juga mau dikatakan bahwa kita mempunyai perutusan untuk selalu berbagi kehidupan dimanapun kita berada. Saudara-saudari terkasih, meski gereja didirikan atas dasar Kristus sendiri, gunung batu keselamatan, kita semua adalah batu-batu hidup dengan mana gereja itu dibangun. Dalam suratnya yang pertama, Santo Petrus berkata, "Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Kita sebagai batu-batu hidup tidak sempurna, seringkali keras kepala, seringkali keras hati, namun kita bersyukur sebab kasih Kristus tetap selamanya. Gereja stabil karena kasihnya kekal. Gereja bertahan karena Kristuslah yang memberi air kehidupan. Kita bersyukur karena Ia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, mari kita bertumbuh dalam kasih-Nya. Ketika kita datang kepada Yesus dan membiarkan diri dan hidup kita dibentuk oleh-Nya sebagai batu-batu yang hidup, maka Ia akan meletakkan kita atas diri-Nya dan membangun serta menjadikan kita suatu rumah rohani yang indah bagi namanya. Hidup kita tidak akan dipermalukan, sebaliknya menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.